Pada abad ke-19, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Jaya Kusuma. Jaya, begitu ia biasa dipanggil, berasal dari keluarga sederhana namun memiliki bakat yang luar biasa dalam memahami alam dan ilmu pengetahuan leluhur. Sejak kecil, ia sering menghabiskan waktu bersama kakeknya, seorang dukun tua yang dikenal bijaksana. Kakek Jaya, Kiai Surya Muda, mengajarkan ilmu-ilmu tradisional Jawa, mulai dari ramuan obat, jampi-jampi, hingga cara berkomunikasi dengan roh halus yang dipandang sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Meski Jaya dibesarkan dalam kesederhanaan, kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan tidak terbendung. Ia selalu berusaha belajar dan menggali lebih dalam mengenai pengobatan tradisional dan kekuatan alam. Jaya tahu bahwa ilmu yang dimilikinya bisa digunakan untuk menolong banyak orang, tetapi ia juga menyadari bahwa dunia luar, terutama dunia yang lebih luas dari desanya, tidak selalu siap menerima kepercayaannya terhadap hal-hal gaib. Suatu hari, sebuah peristiwa besar mengubah hidup Jaya. Seorang pedagang dari tanah Arab yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya singgah di desa tempat tinggal Jaya. Pedagang itu, yang bernama Abu Hasan, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berobat ke banyak tabib. Jaya yang mendengar keluhan pedagang itu, tanpa ragu mencoba memberikan ramuan herbal yang sering ia buat untuk mengobati penyakit-penyakit ringan di desanya. Abu Hasan yang sudah putus asa, merasa tidak ada salahnya mencoba pengobatan yang ditawarkan oleh pemuda tersebut. Keajaiban terjadi. Dalam waktu singkat, penyakit Abu Hasan sembuh. Dia merasa seperti dilahirkan kembali, penuh energi dan kesehatan. Dengan penuh rasa terima kasih, Abu Hasan memuji Jaya dan mengajaknya untuk datang ke tanah Arab. "Pemuda, aku telah melihat kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Tanah Arab memiliki banyak orang yang membutuhkan bantuan seperti yang telah kau berikan padaku. Datanglah ke sana, dan aku akan membantumu membuka jalan." Jaya merasa terhormat, namun sekaligus ragu. Tanah Arab adalah dunia yang sangat asing baginya, jauh dari kebudayaan dan tradisi yang ia kenal. Namun, rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa dirinya bisa memberikan manfaat lebih besar lagi membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengikuti Abu Hasan. Setibanya di pelabuhan Jeddah, Jaya disambut dengan penuh hormat oleh Abu Hasan dan beberapa pedagang lainnya. Jaya yang awalnya merasa canggung, perlahan mulai belajar tentang budaya dan kepercayaan yang berkembang di tanah Arab. Namun, ia juga merasa bahwa banyak hal yang masih belum ia mengerti. Di sana, ilmu pengobatan lebih mengandalkan praktik-praktik ilmiah medis, dan segala sesuatu yang berbau mistis atau gaib seringkali dipandang dengan skeptis. Namun, keberuntungan berpihak pada Jaya. Abu Hasan memperkenalkan Jaya kepada beberapa tokoh terkemuka di wilayah tersebut, yang sebagian besar adalah orang-orang kaya yang sedang mencari solusi untuk masalah kesehatan atau kesulitan spiritual yang mereka hadapi. Ternyata, banyak orang yang datang kepadanya dengan berbagai macam masalah, baik fisik maupun non-fisik. Mereka menginginkan pengobatan alternatif yang lebih dalam, yang tidak hanya mengandalkan obat-obatan, tetapi juga pendekatan spiritual. Jaya mulai menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang ia pelajari dari kakeknya, Kiai Surya Muda, untuk membantu orang-orang di tanah Arab. Awalnya, ia hanya dianggap sebagai tabib biasa yang datang dari luar negeri, tetapi lama-kelamaan, kemampuannya dalam mengobati penyakit dan memberikan solusi terhadap masalah spiritual mulai menarik perhatian banyak orang. Ia menggunakan ramuan herbal, doa-doa yang diwariskan oleh leluhur Jawa, serta jampi-jampi yang bisa menenangkan pikiran dan jiwa. Tidak hanya itu, Jaya juga mulai menggunakan teknik meditasi yang ia pelajari dari tradisi Jawa untuk membantu orang-orang yang menderita stres berat dan gangguan mental. Ia menyarankan agar mereka duduk dalam keadaan tenang, membayangkan energi positif mengalir melalui tubuh mereka, dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Namun, perjalanan Jaya bukan tanpa tantangan. Ada banyak orang yang merasa cemburu dengan kesuksesannya dan mulai menyebarkan desas-desus buruk tentangnya. Mereka menganggap Jaya sebagai orang yang hanya mengandalkan ilmu hitam, bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang dukun asteris. Dalam dunia yang dikuasai oleh agama dan kepercayaan yang sangat kuat, nama buruk seperti itu bisa menghancurkan reputasi seseorang. Namun, Jaya tidak gentar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan, dan bahwa ilmunya tidak mengandung unsur jahat. Ia menghabiskan waktu lebih banyak untuk menunjukkan kebaikan hatinya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ia terus mengobati orang-orang yang datang kepadanya,
dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Suatu hari, berita tentang keberhasilan Jaya sampai ke telinga seorang dukun terkemuka di tanah Arab yang dikenal dengan nama Al-Majnun. Al-Majnun adalah seorang pria yang sangat berpengaruh di kalangan para elit di tanah Arab, dan ia memiliki banyak pengikut yang sangat mempercayai kekuatan gaib yang dimilikinya. Ia menguasai banyak ilmu hitam dan seringkali dipanggil oleh orang kaya untuk melakukan ritual tertentu demi memperoleh kekuatan atau keberuntungan. Al-Majnun merasa terancam oleh popularitas Jaya, karena banyak orang mulai beralih kepadanya untuk pengobatan dan solusi spiritual. Ia merasa bahwa Jaya adalah pesaing yang harus dihancurkan. Maka, ia memutuskan untuk menantang Jaya dalam sebuah pertemuan yang akan menentukan siapa yang lebih kuat. Jaya yang sudah mendengar tentang Al-Majnun tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ilmu yang ia miliki berasal dari Tuhan, dan ia hanya ingin membantu orang-orang, bukan untuk mendapatkan kekuasaan atau ketenaran. Maka, dengan penuh keyakinan, ia menerima tantangan tersebut. Pada malam yang gelap, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, Jaya bertemu dengan Al-Majnun. Kedua pria ini berdiri saling berhadapan, masing-masing dengan keyakinannya. Al-Majnun memulai dengan mengeluarkan kekuatan gaibnya, mengeluarkan asap hitam yang menebar di udara dan mencoba menguasai pikiran Jaya. Namun, Jaya tetap tenang, menutup matanya, dan mulai berdoa dengan lantang, memohon perlindungan dari Tuhan. Dengan kekuatan doa yang tulus, Jaya mulai merasakan energi positif mengalir dalam dirinya. Ia membuka matanya dan melihat Al-Majnun yang terengah-engah, mencoba menggunakan ilmu hitamnya untuk mengendalikan Jaya. Namun, semakin keras Al-Majnun berusaha, semakin kuat pula perlindungan Tuhan yang diberikan kepada Jaya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Al-Majnun mulai merasa lelah. Kekuatan hitam yang ia miliki mulai melemah, sementara Jaya, dengan ketenangannya, berhasil mengusir energi negatif yang ada di sekitarnya. Dengan satu kata doa terakhir, Jaya melepaskan energi positif yang sangat besar, dan tubuh Al-Majnun pun terjatuh ke tanah, tak berdaya. Jaya tidak membunuhnya, tetapi hanya mengusir kekuatan jahat yang ada dalam diri Al-Majnun. Ilmu yang kau miliki tidak akan bertahan selamanya jika tidak dipergunakan untuk kebaikan, kata Jaya dengan bijak. Setelah kemenangan itu, nama Jaya semakin terkenal di tanah Arab. Ia dihormati oleh banyak orang, tidak hanya karena kemampuannya dalam pengobatan, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengajarkan ilmu spiritual yang lebih positif. Banyak orang kaya dan bangsawan yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau bantuan. Bahkan, beberapa ulama terkemuka mulai mengakui bahwa ada nilai kebenaran dalam ilmu yang dimiliki oleh Jaya. Jaya tidak pernah menyalahgunakan ketenarannya. Ia tetap rendah hati dan terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membuka sekolah pengobatan di beberapa kota besar di tanah Arab, mengajarkan ilmu pengobatan yang menggabungkan ilmu tradisional Jawa dengan pengajaran spiritual yang lebih universal. Pada akhirnya, Jaya Kusuma, yang kini dikenal dengan nama Batik Madrim, menjadi seorang tokoh terkemuka di tanah Arab. Ia tidak hanya dikenal sebagai dukun, tetapi sebagai seorang pencerah yang membawa kedamaian dan keberkahan bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa ilmu dari manapun, jika digunakan dengan niat yang baik, dapat membawa manfaat bagi umat manusia.